Mungkin kita akan mencoba bertanya. Pernah kita sampaikan bahwa Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz, suratnya 114, ayatnya berapa? 6.666. Ini sebagian ulama seperti itu. Ada yang mengatakan 6.236. Cara menghafalnya gimana? 6.236. Taruh 6 di depan, 6 di belakang, tengah-tengah ditaruh 23. Kenapa 23? Al-Quran atau Nabi Muhammad menjadi nabi selama 23 tahun, ya kan? Di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, ini 23. 6, 2, 3, 6, ya kan? Nah, itu sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran memiliki 6.236 ayat. Kemudian ini yang jarang diketahui oleh kita. Al-Quran itu punya kata, jumlah kata. Jumlah katanya berapa? Berapa? 78.485. Dan jumlah yang segitu itu sebenarnya sangat sedikit sekali dari jumlah kata bahasa Arab. Jumlah kata bahasa Arab itu jutaan. Jumlahnya jutaan. Kalau kita mau menghafal, kotak dulu apa? Lisanul Arab adalah kamus terbesar bahasa Arab. Kalau kita presentasikan, Al-Quran hanya menggunakan 2,25% kosakata lisanul Arab. Kosakata kamus terbesar bahasa Arab. Jadi sebenarnya itu sangat mudah sekali untuk menguasai kosakata Al-Quran, karena Al-Quran jumlah katanya sangat sedikit, 78.485, tidak ada 100.000 kata. Kemudian lebih mudah lagi, ternyata Al-Quran kata-katanya itu diulang-ulang terus. Katanya itu diulang-ulang terus, ya. Dan 80% ada di dalam surat Al-Baqarah. 30 juz itu, Pak, kata yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 80% itu ngumpul semuanya di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita menguasai terjemahan surat Al-Baqarah di luar kepala, maka 80% Al-Quran sudah kita kuasai. Kita sudah menguasai terjemahan surat-surat selanjutnya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai surat An-Nas, sebanyak 80%-nya, 80%-nya, karena rahasianya ada di dalam surat Al-Baqarah. Karena nanti ada kata-kata yang diulang-ulang terus, ya. Ada kata bi artinya dengan, ada kata min artinya dari, ada kata alladzina artinya orang-orang yang, ada kata ma artinya apa yang, ada kata la artinya tidak atau tiada. Itu kan diulang-ulang terus. Ada yang diulang 3.000 kali, ada yang diulang 2.000 kali, 1.000 kali, sampai ratusan kali. Dan di dalam buku ini, metode Al-Ijaz ini sudah saya cantumkan seperti kamus jumlah atau kata-kata yang paling sering diulang di dalam Al-Quran. Itu yang perlu kita fokuskan. Nah, ada sekitar 524 kosakata yang paling sering diulang di dalam Al-Quran. Kalau dikalkulasikan semuanya, kata-kata tersebut yang hanya 524,
dikalkulasikan itu sekitar 82,7%. 82,7%, berarti sekitar 60 ribuan kata sudah kita kuasai hanya dengan menguasai 524 kosakata. 524 kosakata ada semuanya di dalam buku ini. Kemudian lebih mudah lagi, ternyata Al-Quran itu punya akar kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata dasar. Seperti kata membaca. Membaca itu punya akar kata baca. Dari kata baca nanti akan berubah menjadi dibaca. Membaca, bacalah, membacakan, dibacakan, pembaca. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu qoro'ah. Kata qoro'ah bisa menjadi iqra'. Kalau qoro'ah membaca, kalau iqra' bacalah. Kalau qori orang yang membaca, kalau qira'ah bacaan. Makanya Quran itu sebenarnya ada yang mengatakan berasal dari kata qoro'ah, Quran, artinya bacaan. Karena Al-Quran itu sesuatu yang dibaca. Sehingga kita menguasai satu kata akan menguasai kata-kata yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa jumlah akar kata Al-Quran itu 1810. Ada di buku ini juga, Pak. 1810. Padahal jumlah kosakata Al-Quran semuanya berapa? 78.485. Tetapi kalau kita menguasai kata-katanya itu, kita sudah menguasai hanya menguasai kata-kata jumlahnya berapa tadi? 1810. Kita bisa menguasai 78.485. Sehingga nanti kita bisa membedakan perbedaannya muslim sama muslimuna apa, Pak? Muslim sama muslimuna bedanya tunggal dan jamak. Perbedaannya qoro'a dengan iqra' apa, Pak? Qoro'a baca, kalau iqra' baca, Pak. Kalau qori membaca. Perbedaannya mukmin sama yu'minuna apa, Pak? Nah, kalau mukmin orangnya, kalau yu'minuna pekerjaannya. Yu'minuna mereka beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu bedanya apa dengan aminu? Amanu dengan aminu bedanya apa? Kalau amanu itu mereka beriman. Kalau aminu berimanlah kalian. Perintah. Itu yang akan kita pelajari. Dan dalam metode ini, Pak, nanti kita hanya butuh fokus untuk gramatikal hanya 10%. Ya, 90%-nya Pak Ustaz, 90%-nya adalah mufrodat atau kosakata. Ini kunci menerjemah Al-Quran itu seperti ini. Karena yang akan kita fokuskan itu terjemahan, Pak. Bahasa Arab itu banyak bidangnya. Ada bidang bahasa Arab muhadasah, percakapan, kemampuan untuk cakap-cakap. Ada kemampuan untuk membaca kitab kuning. Ya, kitab nggak ada hafalannya. Ada kemampuan untuk khitobah, kalau namanya untuk ceramah. Nah, yang akan kita fokuskan adalah kemampuan untuk menerjemah. Ya. Jadi masing-masing itu ada pintunya. Setiap pintu ada kuncinya.
Kita punya pintu sendiri, mau masuk ruang sendiri, maka kuncinya harus sendiri. Kunci untuk bisa menerjemah adalah 90% kosakata, 10% gramatikal. Kalau kita melihat sistem pendidikan Indonesia atau kurikulum bahasa Arab di Indonesia, baik di MI, MTS, aliyah, kuliah, atau di pesantren, dibalik Pak. Gramatikanya lebih banyak, tetapi kosakatanya sedikit. Akhirnya 6 tahun belajar bahasa Arab, MI belajar bahasa Arab, MTS belajar bahasa Arab, aliyah belajar bahasa Arab, kuliah belajar bahasa Arab, suruh belajar Al-Quran belum bisa. Ini makanya ini ada adik-adik kita, semoga setelah mengikuti praktek ini bisa menularkan kepada teman-temannya. Makanya salah satu target kita pun dalam metode Al-I'jaz ini supaya bisa menjadi kurikulum di sekolah-sekolah. Tidak butuh sampai tahunan, tetapi saya targetkan di sini sudah ada silabusnya, ya. Setiap pertemuan apa yang akan kita pelajari dan targetnya sudah bisa menerjemah berapa ayat, sehingga nanti dalam waktu 4 level itu sudah menguasai terjemahan Al-Quran. Daripada kita tahunan sampai 6 tahun, tambah 3 tahun lagi, tambah 3 tahun lagi, keluar nggak bisa ngapain, ya, nggak bisa terjemah Al-Quran. Kenapa? Karena ada yang salah. Kemudian lebih mudahnya lagi, ternyata ada sekitar 2.000 sampai 3.000 kosakata Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab. 2.000 itu banyak sekali, Pak. Ya, jadi sebenarnya kita sering mengucapkan kata-kata itu baik ketika kita berdoa, ketika kita sholat, atau ketika kita mengaji Al-Quran, kita sering mengucapkan kata-kata itu, tapi nggak nyadar. Dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika al-kitab, kita bahasa Indonesia. La raiba fihi hudal. Itu sering kita ucapkan Huda. Di sana di Masjid Al-Huda. Al-Huda apa artinya? Petunjuk. Sering kita ucapkan tetapi nggak nyadar. Lil muttaqin, muttaqin, ada T, ada I, ada W. T, I, W, takwa. Muttaqin itu dari kata takwa, Pak. Dari kata takwa. Tapi karena kita nggak nyadar, sehingga nggak ngeh bahwa itu sudah terserap menjadi bahasa Indonesia. Takwa, iman, innal ladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi. Innal ladzina yu'minuna itu berarti dari kata iman. Yu'minuna. Nah, kita pada itu ada huruf ya, kemudian ada hamzah, ya, kemudian ada mim dan nun. Itu ada kaitannya semua. Makanya nanti kita akan mempelajari gramatikalnya dari segi itunya. Ya. Itulah beberapa poin-poin mengapa Al-Quran itu sangat mudah. Pertama, jumlah katanya hanya 78.485 kata. Kedua, yang jumlahnya segitu itu ternyata hanya 22,25% kosakata lisan Arab. Ketiga, yang jumlahnya 78.485 ternyata terulang-ulang terus dan kumpul di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah itu sekitar 48 halaman. 48 halaman. 48 halaman. Kalau Al-Quran jumlahnya sekitar berapa halaman, Pak? Cetakan Madinah sekitar 500 lebih halaman. 80% ada dalam surat Al-Baqarah. Kemudian di sini juga sudah tercantum 524 kosakata yang paling sering
muncul di dalam Al-Quran. Kalau kita menguasai itu sama dengan sudah menguasai 82,7% kosakata Al-Quran. Kemudian selanjutnya Al-Quran juga punya akar kata, punya kata dasar yang jumlahnya hanya 1810 itu yang sangat membantu sekali dalam menguasai terjemahan kata, sehingga kita bisa membedakan antara kata qoro'a, iqra. Qoro'a, iqra bedanya. Kalau qoro'a membaca, kalau iqra bacaan. Kalau qori membaca, kalau qira'a bacaan. Quran bacaan juga. Kemudian 82.000 sampai 3.000 kosakata ternyata merupakan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Arab, sudah dalam bahasa Indonesia. Sholat, saum, ya. Saum itu bahasa Sunda, ya. Abdi apa? Kalau sedang bahasa Sunda ya, Bang. Abdi sedang saum. Saum itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Arab. Artinya puasa. Puasa, zakat, haji itu bahasa Arab juga. Itulah beberapa poin-poin yang membuktikan bahwa Al-Quran itu memang mudah, baik mudah dibaca, mudah dihafalkan, mudah dipelajari, mudah diterjemahkan. Berarti sadaqallah, maha benar suci Allah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Pertanyaannya Allah di sini itu fahal min mudzakir. Yang Allah tanyakan, siapa yang mau belajar, bukan siapa yang cerdas. Allah tidak mencari siapa yang pintar-pintar ini belajar Al-Quran Allah bisa. Kalau yang bodoh-bodoh nggak usah, nggak akan nyambung. Allah tidak bertanya seperti itu. Allah bertanya, sini yang muda-muda yang masih encer-encer otaknya, tidak bertanya seperti itu. Tetapi yang mau Bang, nggak panjang umurnya 80, 70, 60, asal ada kemauan, terus dilatih, dicoba, tidak menyerah, ya. Karena ilmu Allah itu seperti hujan, Pak. Hujan itu terkadang lebat, terkadang cuma gerimis, terkadang cuma mendung, ya kan? Kita kadang berangkat sini ke masjid, diberi kefahaman oleh Allah luar biasa, seperti hujan yang lebat. Itu ya hujannya memang lagi lebat. Terkadang hujannya biasa aja, entah. Berarti memang seperti itu hujannya. Atau terkadang cuma mendung saja, gak paham apa-apa. Ya berarti memang lagi seperti itu. Tetapi kita tetap husnuzan kepada Allah, karena Allah melihat usaha kita. Allah melihat usaha kita. Kalau saya cerita panjangannya, kita langsung aja. Saya tadi mau cerita tentang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini salah satu ulama besar. Beliau mensarah, syarah itu menjelaskan kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang paling terkenal, yang paling sahih sedunia. Kitab paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari itu meletakkan hadis, menulis hadis dalam kitabnya itu sekitar 7.000 hadisan, 7.000 hadis. Dan beliau setiap kali mau menuliskan hadis itu selalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi beliau berpikir dulu sebelum menulis hadis ini kira-kira sahih enggak, kemudian derajat sahihnya juga sahih yang paling tinggi, karena sahih itu kan bertingkat-tingkat. Setelah sudah yakin, kemudian beliau sholat, mandi, wudhu, sholat. Setelah itu baru dituliskan di dalam kitab. Pertanyaannya, kalau beliau menuliskan hadisnya sekitar 7.000, berarti beliau sudah sholat sunnah berapa rakaat?
14.000 rakaat. Karena setiap mau menuliskan selalu sunat 2 rakaat. Dan subhanallah berkahnya beliau di situ. Karena keikhlasannya, keberkahannya, sekarang tidak ada orang yang tidak kenal Sahih Bukhari. Kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu itu artinya anak, Hajar itu batu. Kok dinamakan anak batu? Apakah kepala atau seperti apa? Ceritanya beliau itu dahulu itu sangat bodoh sekali. Mohon maaf, sulit untuk menerima pelajaran. Gurunya sampai putus asa. Aduh, kamu masih muda, belum nikah, tidak paham. Akhirnya pulang. Setelah pulang melihat ada tetesan air yang menetes ke batu dan menjadi berlubang. Berpikir, akhirnya beliau berpikir, batu yang begitu kerasnya itu bisa kalah dengan tetesan air yang terus menerus kecil. Masa otak saya yang tidak sekeras batu gak bisa seperti batu tersebut. Akhirnya beliau kembali lagi, belajar lagi sampai menjadi ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke materi saja. Ya. Yang belum ada bukunya nanti bisa beli bukunya. Kita mengulang dari materi awal. Kemarin walaupun sudah kita pelajari sampai pasal kedua, itu tentang kata kerja, ya. Kita ulangi lagi dari awal. Jadi buku ini Pak nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori, ya, materi. Yang kedua adalah praktek. Di teori ini dibagi menjadi 4 bab. 4 bab. Yang pertama adalah jenis-jenis kata, jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah kata ganti, saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Ketiga adalah akar kata, qoro'a, iqro, qori, tahu kita bedanya. Yang terakhir adalah struktur kalimat. Struktur kalimat, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Dan yang pertama adalah jenis-jenis kata. Bahasa Arab yang jumlah katanya itu jutaan. Kalau Al-Quran hanya berapa? Hanya 78.485. Itu bahasa Arab hanya digolongkan menjadi 3 jenis kata. Jadi kalau kita buka Al-Quran, tunjuk satu kata, maka tidak akan keluar dari 3 jenis kata ini. Antara 3 ini pilihannya 3 ini. Kalau kita ujian kan ada 5 ya, A, B, C, D, E. Ini cuma 3 aja Pak. Tebak aja satu dari 3 ini. Kalau bukan kata benda, maka kata kerja. Kalau bukan kata kerja, maka kata bantu. Kalau dalam bahasa Arab, kata benda namanya isim. Ya, istilahnya kalau kita belajar di pesantren itu isim. Isim, saya dulu tuh bingung Pak, isim itu apa sih? Isim itu apa? Soalnya apa? Ustadz itu neranginya dengan kitab. Bahasa Arab diterangkan dengan bahasa kalimat. Ma dalla ala syai'in ghairu muhtamilin bi zaman. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu tanpa disertai zaman. Paham gak Pak? Sesuatu ma dalla ala syai'in, sesuatu yang menunjukkan sesuatu ghairu muhtamilin bi zaman, tanpa disertai waktu. Itu apa? Bingung Pak. Makanya saya nggak pakai sistem yang di pesantren, kita pesantren, karena saya yakin bingung banget itu. Saya waktu masih SMP aja bingung. Istilahnya masih otak-otak encer, golden age.
masa keemasan anak untuk belajar itu bingung karena zamannya berbeda, ya. Nah, bahasa gampangnya isinya kata benda, sampai akhirnya saya waktu itu belajar al-Jurumiyah, kitab Nahwu Jurumiyah namanya, itu ganti-ganti ustaz terus. Sudah belajar sama ustaz ini, berhenti ganti lagi ustaz ini, diulangi dari awal, paham, padahal ulang-ulang terus. Al-kalam wa lafzun muraqabun fi bil wad'i wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Itu dihafal, tapi cuma hafal saja, gak paham, itu kan gimana gitu ya. Nah, makanya bahasa mudahnya isim adalah kata benda dan titik. Kan langsung paham kita, kata benda. Kemudian kedua fi'il, kata kerja. Kalau bahasa Arabnya, definisi bahasa Arabnya, madalla ala syai'in muqtarinan bi zaman. Kalau tadi kan ghairu muqtarin bi zaman, sekarang muqtarinan bi zaman. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu disertai dengan zaman, dengan waktu. Apa? Maksudnya adalah kata kerja. Karena pasti yang namanya kata kerja itu ada waktunya. Kalau dalam bahasa Inggris, tenses. Kalau bahasa Inggris tenses itu 16, Pak. Kalau bahasa Arab cuma ada berapa? Ada 2 saja. Lampau dan sedang atau akan. Sedang dan akan digabung. Bentuknya cuma 2 saja, lampau atau sedang dan akan. Kalau korona telah membaca, kalau yang krono sedang atau akan membaca, cuma 2 saja. Makanya sangat mudah. Kemudian yang ketiga adalah kata bantu. Kata bantu pertama kata benda, kedua kata kerja, ketiga adalah kata bantu. Kalau bahasa Arab itu huruf, tapi bukan seperti huruf yang kita ketahui, huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G, enggak. Tetapi huruf yang bermakna, yaitu kata bantu. Kalau bahasa Indonesia itu kata bantu, baik kata depan, ya kan? Kata depan contohnya apa? Ke, di, dari, ya kan? Atau kata negatif, jangan, tidak, bukan, belum, itu kan kata-kata negatif. Atau kata syarat, ya kan? Jika, apabila, apalagi kalau, seandainya, itu kata-kata bantu, bukan kata benda, bukan kata kerja, ya kan? Bukan kata benda, bukan kata kerja. Dan kata bantu ini paling sedikit jumlahnya. Nanti yang paling banyak kata benda, yang nomor 2 kata kerja, dan paling sedikit kata bantu. Dalam bahasa Arab bentuknya seperti ini: kata benda yang merah, kata kerja yang hijau, kata bantu yang biru. Kata benda contohnya al-ardu, ini bahasa al-ardu artinya bumi, al-ardu bumi. Kemudian kitabun, kitab atau buku. Muhammadun, nama orang. Fatimah, muslimun, muslim, orang Islam. Anta, kamu. Kemudian kata kerja nasoro, yang suruh. Nasoro itu lampau, yang suruh sedang, artinya menolong. Qatala, yang membunuh. Qatala lampau, yang sedang. Qala, yang qala berkata. Soma, yasumu, berpuasa, som. Qoma, yaqumu, berdiri. Ja'a, yaji'u, datang. Kemudian ada kata batu. Min artinya dari, ila artinya ke. Kalau ingat-ingat itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini berarti artinya dari.
Kalau ila berarti ke, min dari ila ke, ala di atas, kemudian fi di bawah, bi dengan, bismillahi bi berarti dengan, li untuk atau bagi, alhamdulillahi rabbil hudan lil muttaqin, lil muttaqin, li itu artinya untuk atau bagi. Ini kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Sekarang kita fokus pada kata benda dulu. Nah, di dalam buku ini halaman 29 ya. 29 ya, betul. Sekarang ciri-ciri kata benda dulu. Ciri-ciri kata benda. Ciri-ciri yang pertama yaitu menunjukkan arti benda. Kalau kita lihat Al-Quran, kita tahu artinya. Ada kata artinya menunjukkan benda, ya. Kan kita punya otak ya, bisa untuk menalar. Ini artinya pasang. Asuk artinya pasang. Kita sudah tahu pasang. Pasang itu kira-kira kata benda, kata kerja, atau kata bantu. Kata benda, kata kerja, atau kata bantu? Kata benda. Karena bukan pekerjaan kan. Saya mau pasangkan enggak? Saya mau pasangkan enggak? Enggak cocok. Saya mau pasang. Kecuali saya mau makan, kan cocok. Saya mau tidur, saya mau makan. Itu ciri-ciri yang pertama, yaitu menunjukkan arti benda. Baik itu bendanya adalah nama tempat, nama orang, nama apa lagi? Nama benda, buku, pena, gelas, kursi, dan lain sebagainya. Kedua, kalau kita nggak tahu artinya, bagaimana? Ya, nggak tahu artinya, maka tidak harus buka kamus, Pak. Kalau ada alnya, diawali al, bisa dipastikan itu kata benda atau isim. Kan banyak tuh, kita buka Al-Quran pasti banyak al-alnya itu. Hampir setiap ayat itu ada alnya, pasti ada alnya. Ya, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, 'allamal Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an, berarti kan kata benda. Khalaqal insan, al-insan, 'allamahul bayan, al-bayan. Itu kata benda semua. Kata benda semua. Diawali dengan al. Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi intinya itu diawali al, pasti kata benda. Contohnya di sini Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang dalam bahasa Arab itu benda, suatu benda, ya. Walaupun bendanya abstrak. Nanti dalam bahasa Arab itu ada benda yang konkret, ada benda yang abstrak. Benda yang konkret apa? Buku. Ini konkret, Pak. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dicium, bisa dicium, bisa dirasakan. Kalau yang abstrak itu benda yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan. Contohnya apa? Ar-Rahman, kasih sayang. Kasih sayang nggak bisa dipegang, ya kan? Nggak bisa dilihat juga, nggak bisa dicium juga. Nah, ilmu, al-ilmu, ilmu juga seperti itu, nggak bisa dipegang, nggak bisa rasanya apa, warnanya apa, nggak bisa dideteksi dengan penciuman atau perabaan, penglihatan, nggak bisa. Nah, kemudian kalau ternyata nggak ada alnya, maka diakhiri tanwin. Diakhiri tanwin. Nah, tanwin dan al itu seperti kucing dan anjing.
seperti air dan minyak tidak akan pernah berkumpul. Dalam bahasa Arab kaidahnya al dengan tanwin itu dua-duanya tanda-tanda kata benda, ciri-ciri kata benda, digunakan sebagai ciri-ciri kata benda. Tetapi tidak boleh dua-duanya ada, harus salah satu. Kayak sifat apa ya? Ini si malam, si pagi, gak boleh dua-duanya datang semuanya, ya kan? Harus salah satu datang. Seperti kucing dan anjing tidak akan pernah bertemu. Kalau ada tanwin masjidun, maka awalnya harus mikir, ya kan? Gak boleh al masjidun, al masjidin, al masjidan, itu gak ada. Cari dalam Al-Quran Pak, satu aja saya kasih 1 miliar Pak. Al masjidun, al masjidin, al masjidan, gak ada. Atau kalau gak ada alnya maka nantinya harus ada masjidun, masjidin, masjidan. Gak boleh dua-duanya mengumpul. Kemudian gak boleh, pasti kalau ada tandinya ada alnya pasti bukan kata kerja, pasti bukan kata kerja, bukan kata bantu. Inilah ciri-ciri dari kata benda atau isim. Di dalam buku kita masuk lagi, tidak diakhiri dengan kata ganti pelaku. Kata ganti pelaku itu melekat dengan kata kerja biasanya. Contohnya amanu. Amanu itu artinya mereka beriman. Wawu dan alifnya ini Pak, itu kata ganti Pak. Dalam bahasa Arab itu kata kerja itu selalu diikat atau nempel dengan kata gantinya, ya. Amanu itu mereka beriman. Amanu itu artinya mereka beriman. Kalau amanna, nah kami beriman. Nah ini menunjukkan nanti kami beriman. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa terus beriman ya beriman. Beriman gak? Berimanu, berimana kan enggak kan? Makan, makanu, makana ya. Tapi bahasa Arab seperti itu Pak. Amanah jadi amanu, amanna, amantu. Nah itu yang akhir-akhirnya itu adalah ciri-ciri kata kerja lampau. Makanya kalau ada yang kata-kata seperti itu pasti bukan kata benda, pasti itu kata kerja, atau diawali dengan kata ganti pelaku, yaitu anita, alif ya nun ta, alif nun ya ta, anita. Nah itu ciri-ciri kata kerja sedang. Nah ciri-ciri kata kerja sedang, contohnya doroba menjadi adribu. Doroba, adribu, ada alifnya. Alifnya ini menunjukkan nanti saya. Kemudian adribu, kami memukul. Kalau dia beribu, dia memukul. Adribu, kamu memukul. Nah ini awal-awalan ini menunjukkan kata kerja. Jadi kalau ada kata benda diawali dengan kata-kata ini bisa dipastikan bukan kata benda, walaupun ada kata benda yang diawali dengan 4 huruf ini. Nah itulah ciri-ciri kata benda. Pertama yaitu jenis-jenis kata, jumlahnya ada 3. Pertama kata benda, kedua kata kerja, dan ketiga kata bantu. Kemudian ciri-ciri kata benda, pertama menunjukkan arti benda, kemudian diawali al, diakhiri tanwin, kemudian tidak diakhiri kata ganti pelaku atau diawali kata ganti pelaku. Terakhir, kita nggak usah banyak-banyak materinya. Terakhir adalah kata benda yang atau isim yang tidak menunjukkan arti benda tetapi termasuk isim Pak. Pengecualian, ya, pengecualian. Seperti kata sifat, kecil, besar, panjang, luas, jauh, pendek dan sebagainya. Ya, kecil itu kan bukan kata benda dalam bahasa Indonesia ya.
kecil, sogir, pendek, sempit, dekat, bodoh, lama, bohong, fakir. Itu kata sifat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Arab digolongkan kata benda. Kemudian selanjutnya kata abstrak. Walaupun sebenarnya kan kata benda ada dua, abstrak dan konkret. Nah, ini kata abstrak itu terkadang dalam bahasa Indonesia tidak menunjukkan benda, bukan benda, ya kan? Ilmu, malam, siang, ilmu, harapan, pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah kata tunjuk. Kata tunjuk juga dalam bahasa Indonesia bukan kata benda, tetapi dalam bahasa Arab termasuk kata benda, termasuk isim. Hada, ini apa? Ini, hada, hadani, haulai, mereka ini, zalika itu. Kemudian kata sambung, alladzi, orang yang, alladzaini, dua orang yang, alladzina, orang-orang yang. Yang sering keluar itu alladzi dengan alladzina. Kalau alladzaini jarang sekali keluar. Allati terkadang keluar, allatani ini jarang sekali keluar. Allati sering keluar. Orang-orang yang tapi untuk perempuan. Kalau alladzi bedanya apa dengan alladzina, Pak? Alladzi dengan alladzina bedanya? Kalau alladzi orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Jamak dengan tunggal. Kalau alladzi cuma satu. Kalau alladzina jamak 3 ke atas. Kalau alladzaini 2. Kalau allati bedanya apa dengan alladzi? Alladzi. Kalau alladzi laki-laki. Kalau allati perempuan. Nah, materi kita untuk pertemuan ini sampai di sini dulu, ya. Untuk yang teori sampai di sini. Jadi jenis-jenis kata, ada kata benda, kata kerja, dan kata batu. Ciri-cirinya, kalau kata benda menunjukkan benda, kemudian atau ada alnya di awal an, atau di akhir tanwin, atau ada kata bantu, kata ganti pelaku. Kemudian ada kata-kata yang tidak menunjukkan benda, tetapi termasuk kata benda dalam bahasa Arab, seperti kata sifat, kata abstrak, kata tunjuk, kata sambung. Sekarang kita praktek menerjemah kita ke surat Al-Baqarah saja, Pak, ya. Al-Baqarah dari ayat 2, karena ayat satunya itu kan alif lam mim, Pak, ya. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini para ulama angkat tangan, Pak. Allah alam, wallahu alam bi muradihi. Allah yang lebih tahu artinya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Langkah-langkahnya, pertama kita membaca dengan tartil, Pak. Membaca dengan tartil supaya kita juga terbiasa untuk membacakan Al-Qur'an dengan fasih, dengan tartil. Jadi kita belajar terjemah dapat tajwidnya juga, ya. Beli satu dapat 2, Pak. Tartilnya juga dapat. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang. Ini mengulang-ulang ini para ulama banyak yang mengatakan sangat banyak rahasianya. Rahasia mengulang-ulang, Pak.
Banyak ulama mengatakan likulli i'adah faidah. Setiap pengulangan pasti ada faidahnya. Sampai-sampai Uzbekistan, Uzbekistan, di sana itu mereka itu negara non Arab, negara Uni Soviet, dahulu Uni Soviet, bagian Uni Soviet. Tapi 90% Muslim. Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, Pak. Orang Rusia, Pak. Uni Soviet. Orang Rusia, Uni Soviet. Bukhara, dari daerah Bukhara. Sekarang makamnya pun di Rusia. Nah, kenapa mereka bisa di daerah Uzbekistan, Tajikistan, anak-anak yang masih kecil-kecil, umuran TK, SD kelas 1, 2, 3, mereka menghafal Al-Quran. Tapi syarat untuk masuk ke jenjang menghafalnya itu membaca Al-Quran sebanyak 400 sampai 500 kali, 30 juz 30 juz 400 sampai 500 kali. Kenapa? Karena the power of ulang-ulang itu luar biasa untuk mengakrabkan mulut kita, mengakrabkan otak kita, otak di bawah sadar kita itu sebenarnya ketika mengulang-ulang itu sudah menghafal. Banyak masyarakat kita yang hafal surat Yasin tapi nggak pernah hafal. Banyak menghafal surat-surat pendek nggak pernah hafal, Pak. Ya, Al-Fatihah, Qul An-Nas, Al-Falaq, Tabak, Idza, Al-Nasr, hafal, nggak pernah hafal. Kenapa? Diulang-ulang terus padahal cuma mendengar saja. Apalagi kita mengucapkan dan mendengar. Makanya kalau kita merasa saya kok nggak paham ya ikut pelatihan, terus datang, Pak, karena dengar terus. Lama-lama kan ingat. Ya. Pertama kita baca dengan tartil, kedua kita ulang-ulang, kemudian ketiga kita bahas perkataannya. Karena apa? Kenapa bahas perkataan? Karena terkadang kita bisa menerjemah sebuah surat, tapi ketika ditanya perkataannya nggak bisa, Pak. Karena banyak kata di dalam bahasa Arab, satu kata diterjemahkan lebih dari satu kata. Satu kata dua kata diterjemahkan dua kata atau tiga kata. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba kita preteri satu dengan kita terjemahan dari apa? B. Menyebut terjemahan dari apa? Menyebut, Pak, bukan ismi. Menyebut ismi itu terjemahannya nama. Mas, bukan siapa namamu? Ismi. Ismi itu nama saya. Nah, bismi berarti dengan menyebutnya berarti apa? Tambahan, apa? Tambahan. Nah, makanya penting kita mempelajari tiap kata ini artinya apa. Nanti perubahannya menjadi apa, itu penting. Jadi pertama membaca dengan tartil, kedua mengulang-ulang, dan membahas kata dengan detail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
ada dengunnya, ini berkas itu gunnah. Lam mim, mimnya lam harokat. Itu banyak kita tahu. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Lamnya itu lam harokat. Lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ulangi 4 kali. Zalika itu. Zalika itu, zalika itu, zalika itu, zalika itu, zalika itu. Al-kitabu kitab. Alkitabu kitab, alkitabu kitab, alkitabu kitab, alkitabu kitab, alkitabu kitab. La tiada. La tiada, la tiada, la tiada, la tiada. Raiba keraguan. Raiba keraguan, raiba keraguan, raiba keraguan, raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk, hudan petunjuk, hudan petunjuk, hudan petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. 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 Alladzina, orang-orang yang. 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 Yu'minuna, mereka beriman. 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 Bil ghaibi, dengan yang gaib. 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 Wa dan. Wadan, 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 wadan. Yuqimuna, mereka mendirikan. 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 As-sholata, sholat. As-sholata, sholat. As-sholata, sholat. As-sholata, sholat. As-sholata, sholat. Wa dan. Wadan, 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 wadan. Mimma, dari apa yang. 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 Rozaqna, kami beri rizki. Royakna, kami beri rizki. Royakna, kami beri rizki. Royakna, kami beri rizki. Royakna, kami beri rizki. Hum, mereka. Hum, mereka. Hum, mereka. Hum, mereka. Hum, mereka. Yunfiquna, mereka berinfak. Yunfiquna, mereka berinfak.
berinfak, yunfiquna mereka berinfak, yunfiquna mereka berinfak, yunfiquna mereka berinfak.